Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini berkat karunia dan daya dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili dan rekan-rekan semua. Saya kira yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami di pagi hari ini. Setelah kurang lebih 6 bulan yang lalu kita bertemu di tempat yang sama ini, kita bertemu kembali dalam rangka untuk Sapa BBN, kemudian ada sosialisasi sedikit, kemudian juga ada pemberian penghargaan kepada para peraih terbaik. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebagai bagian pertama kami harus menyampaikan progres realisasi anggaran di Kabupaten Surabaya 1 yang kita sebut juga dengan nama Sapa APBN atau press conference ya, yang intinya adalah menyampaikan progres atau realisasi APBN yang dimiliki para mitra kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Surabaya 1. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, saya tidak lama menyampaikan ini, hanya mungkin poin-poin penting saja yang disampaikan. Mungkin bisa ke slide yang pertama, Mas. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, jadi kita ketahui bahwa pagu yang diemban oleh KPPN Surabaya 1 sampai dengan saat ini adalah sekitar 16,1 triliun rupiah untuk semua kantor yang berada di lingkungan KPPN Surabaya 1. Dari 16,1 itu secara rata-rata ya, atau secara total sudah realisasi sekitar 8,5 triliun rupiah, jadi kurang lebih 53,35%. Jadi sudah melewati separuh. Jadi saya kira untuk tahun ini itu merupakan, sepanjang saya bertugas di Surabaya 1, ini yang tertinggi ya. Yang tertinggi 53,35%, artinya sudah melewati 50%. Kalau kita runut, memang di kesempatan di tahun 2026 ini kita mempunyai tambahan dana yang cukup besar, terutama untuk proyek strategis. Dalam hal ini adalah sekolah rakyat yang kebetulan yang mengerjakan proyek ini adalah mitra kerja KPPN Surabaya 1, yaitu Satuan Kerja Prasarana Strategis yang mengerjakan sekolah rakyat di seluruh wilayah Jawa Timur. Selain itu, di sisi realisasi belanja negara menurut fungsi ya, bisa kita pilah secara garis besar berdasarkan pagu yang tertinggi. Kita ada 8 atau 9 fungsi ini ya. Antara lain adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini yang tertinggi pagunya adalah sekitar 5,5 triliun lebih dengan realisasi saat ini 3,8 triliun. Kemudian fungsi pertahanan itu dari pagu 4,04 triliun itu realisasi sekitar 1,9 triliun. Kemudian fungsi ekonomi dari 2,8 triliun realisasi sudah 1,1 triliun. Pelayanan umum 1,7 triliun realisasi adalah 958 miliar lebih. Kemudian fungsi perumahan dan fasilitas umum dari 1,2 triliun lebih pagu itu realisasi baru mencapai 298,5 miliar. Kemudian selanjutnya adalah pagu di fungsi ketertiban dan keamanan, yaitu 297,6 miliar, realisasi 118 miliar lebih. Fungsi kesehatan 292,6 miliar, realisasi 185,2 miliar. Kemudian fungsi pelindungan lingkungan hidup 111,69 miliar, realisasi 46,6 miliar. Dan fungsi pariwisata pagunya memang kecil ya, 470 juta, namun belum ada realisasi.
Baik, ke slide berikutnya. Terkait dengan jenis belanja, jadi kita bisa mengetahui bagaimana komposisi realisasi belanja menurut jenisnya. Belanja pegawai ini sudah mencapai 58,09% dari 44,2 triliun. Ini relatif stabil ya, dia sesuai dengan periode waktu biasanya, sehingga dia posisi Juni itu sudah mencapai 58,09%. Kemudian belanja barang ini dari 4,3 triliun lebih ya, realisasi baru 1,4 triliun lebih ya, dari sekitar 33,92%. Jadi ini yang paling rendah ya di antara yang lain, jenis belanja yang lain. Kemudian belanja modal ini dari 6,07 triliun itu realisasi sudah 3,8 triliun lebih ya, jadi sekitar 63,21%. Jadi bisa kita lihat realisasi belanja modal itu yang paling tinggi, padahal biasanya belanja modal itu yang paling rendah tradisi tahunan. Tapi khusus tahun ini memang luar biasa karena tadi saya sampaikan hampir setengah dari 46 triliun adalah milik prasarana strategis yang kami sampaikan tadi. Jadi ya saat ini sudah hampir mendekati 100% realisasinya, karena hari-hari ini sudah mulai kegiatan belajar mengajar, sehingga gedung harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian untuk transfer ke daerah, kebetulan kami berpartner dengan Kabupaten Gresik, waktunya 1,4 triliun dengan realisasi 805 miliar atau sekitar 56,51%. Baik, selanjutnya adalah realisasi belanja negara. Di slide berikutnya kita coba sandingkan antara tahun lalu dan tahun ini ya. Jadi kami sampaikan tadi bahwa tahun ini luar biasa karena realisasi kita cukup cepat ya. Nah, bisa kita lihat di posisi bulan yang sama antara tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu itu pagu kita adalah 12,4 triliun total. Tahun ini 16,1 triliun. Sementara realisasinya di tahun lalu hanya 4,7 atau sekitar 38,17%. Sedangkan tahun ini adalah 16,1 triliun, realisasi 8,5 triliun atau 53,35%. Jadi luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Karena ini merupakan pekerjaan bersama. Jadi kalau kita kompak semuanya bisa berhasil. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan slide berikutnya. Terkait dengan pendaftaran kontrak. Jadi ini adalah review terkait dengan progres yang pembuatan kontrak antara tahun lalu dan tahun ini ya. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, jadi dari kinerja kontrak. Jadi kontrak itu bisa meliputi belanja barang maupun belanja modal. Jadi itu seberapa banyak kontrak yang telah kita bikin di tahun ini. Tercatat adalah sampai dengan bulan Juni 1.692 kontrak ya, dari tahun ini di bulan Juni. Kemudian di tahun lalu 949 buah ya. Jadi kita bisa melihat hampir 2 kali lipat yang kecepatan atau kemampuan kita buat kontrak di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian juga dengan jumlah nilai rupiahnya juga begitu, bahkan 2 kali lebih ya, 939 miliar di tahun lalu, kemudian di tahun ini 2,09 triliun. Jadi sudah 2 kali lebih cepat ya di tahun ini. Saya kira ini merupakan satu petanda yang positif dari kinerja keuangan kita. Selanjutnya adalah terkait dengan retur SP2D. Nah, ini juga melihat bagaimana beberapa poin yang kami coba sampaikan. Salah satunya adalah terkait dengan retur SP2D. Ini terkait dengan kemampuan dari teman-teman di tingkat teknis ya untuk mengelola rekeningnya, rekening penerima itu tidak salah gitu ya. Nah, ini memastikan bahwa validitas dari rekening itu sudah bagus. Kelihatan dari besar tidaknya retur yang diakibatkan karena ketidakjadian. Kita lihat alhamdulillah secara tren sebenarnya kita sudah menurun ya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Tahun 25 atau tahun lalu di posisi bulan yang sama itu rata-rata kita adalah 1,15% ya. Jadi dari 25.839 SP2D itu sebanyak 296 diretur atau harus dikembalikan, proses ulang. Sedangkan tahun ini kita lebih besar,
SP2D kita 32.001 buah, dan yang dikembalikan adalah 229 atau kena itu, jadi 0,72%. Jadi bisa kita lihat cukup baik, dan tren ini mudah-mudahan berlanjut sampai dengan akhir tahun nanti. Dan ini juga bagaimana kita bisa mendorong teman-teman yang di teknis untuk bisa lebih teliti ya dalam hal memastikan bahwa rekening yang ditulis merupakan rekening yang valid. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan review digitalisasi pembayaran kita, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita saat ini berusaha untuk melakukan pembayaran secara cashless ya. Oleh karena itu segala macam media atau sarana dalam melakukan pembayaran cashless sangat didukung, sangat didorong untuk penerapannya. Bapak. Nah, sebelah kiri adalah cash management system kita atau CMS lah istilahnya. Jadi kita bisa melihat alhamdulillah trennya meningkat ya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, dari bulan Februari Januari sampai dengan Juni ya. Gambar sebelah kiri itu kita bisa lihat trennya membaik ya, walaupun ada penurunan sedikit di bulan Mei, namun di bulan Juni ini naik lagi. Jadi harapannya ini tren tetap meningkat, karena kita pun juga dibandingkan ya dari kantor pusat, biasanya antara KPPN itu biasanya kita sudah punya catatan di sana, sehingga dukungan dari teman-teman semua akan sangat diharapkan gitu, untuk meningkatkan frekuensi dari penggunaan CMS atau cash management system. Jadi kita tidak perlu lagi sulit-sulit ya supaya kita tinggal klik gitu ya, dan kita bisa lakukan persetujuan atau approval dari atasan langsung bisa dimanapun ya. Jadi tidak harus menjadi kendala pada saat atasan mau pergi kemana-mana, tetap bisa nge-approve walaupun lokasi tidak sama atau tidak di tempat kantor. Kemudian demikian juga untuk kartu kredit pemerintah ya, ini juga begitu. Saya harapkan rekan-rekan semua dan juga melalui dorongan dari atasan langsung, saya kira penggunaan KKP ini lebih bisa ditingkatkan di kemudian hari ya. Jadi bisa kita lihat trennya sebenarnya naik turun, namun alhamdulillah di bulan Juni ini bisa kita lihat trennya menjadi semakin membaik ya. Mudah-mudahan di sisa 6 bulan ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan nilai IKPA kita rata-rata ya. Jadi memang di tahun 2026 ini ada beberapa reformulasi. Jadi kita juga memang masih menantang gitu ya nilai IKPA kita di tahun ini dan tahun lalu, karena sedikit ada perubahan formulasi. Nah, kita memang sebenarnya sudah di atas target karena minimal 90. Kita rata-rata di tahun ini sampai dengan bulan Juni 95,61. Sementara di bulan lalu, di tahun lalu 97,73. Jadi ada sedikit penurunan angka di situ. Tapi nggak apa-apa karena memang di situ ada reformulasi IKPA sehingga ada beberapa yang agak sulit ya. Nah, di konteks saat ini kita bisa melihat di dalam komponen IKPA ya, jadi kita sudah ada yang warna hijau dan kuning ya, atau yang warna putih. Jadi kita bisa melihat bahwa warna kuning ini yang memang perlu perhatian kita bersama, terutama terkait dengan deviasi halaman 3 nih Pak. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, mohon nanti bantuannya untuk melihat deviasi ini supaya bisa kita tekan sedemikian rupa. Secara rata-rata kita masih di bawah target ya 78, karena target minimal kita sebenarnya 89. Nah, ini memang untuk teman-teman yang mengelola dana yang besar itu cukup berpengaruh di dalam ketepatan pembuatan atau penyusunan rencana belanja atau yang kita sebut dengan deviasi. Dan ini kita update setiap 3 bulan. Kemudian beberapa hal yang lain yang mungkin perlu perhatian adalah terkait dengan penyerapan anggaran. Masih 96 ya. Mohon nanti bantuannya untuk dilihat kembali penyerapan anggaran. Walaupun sudah bagus, tapi kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran 96,21. Kemudian capaian output. Nah, ini saya kira tidak kalah pentingnya capaian output. Jadi kita juga masih ada sedikit untuk mencapai 100 ya. Tapi saya pikir ini tanggung ya, tinggal sedikit lagi. Jadi karena itu nanti sama-sama teman-teman kami di KPPN saya kira
tetap mendampingi ya, seandainya nanti mengalami kesulitan dalam mekanisme penulisan output itu seperti apa, nanti bisa konsultasi dengan kami di KPPN Surabaya 1. Baik, itu kemudian selanjutnya, ini saya kira rincian dari detail tadi ya, IKPR kita di posisi tahun 2026, bagaimana pergerakan per bulan yang di nomor 2 dari sebelah kiri dan nomor 3 ya, yang paling banyak naik turunnya ini deviasi halaman 3. Jadi kita bisa melihat ternyata trennya menurun ya dari Januari sampai dengan Juni. Ya, sementara di penyerapan anggaran sebenarnya relatif meningkat. Yang deviasi yang menurun dari kiri ke kanan dia menurun. Kemudian capaian output sebenarnya sudah cukup bagus, sudah mulai meningkat dari kiri dari Januari ke Juni meningkat. Nah, itu yang mungkin perlu kita lihat bersama, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya, oke, jadi saya kira itu sudah selesai terkait dengan realisasi APBN. Kemudian selanjutnya terkait dengan injeksi materi anti korupsi ya. Jadi ini kami harus sampaikan di kesempatan kami bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, bahwa saya kira kita sudah mengerti, memahami, dan mungkin kita tinggal menjaga konsistensi kita di dalam terkait dengan masalah gratifikasi ini. Saya kira kita sudah tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan ya. Saya kira kami hanya mengingatkan kembali bahwa untuk kita senantiasa tetap konsisten di dalam hal itu, karena peraturannya juga sudah cukup jelas dari sisi peraturan sampai dengan saya kira dari sisi teknis ya, di mana tempat kita bekerja mulai dari tingkat kementerian eselon 1, eselon 2 dan 3 seterusnya. Saya kira kita semua sebagai pegawai negeri sudah memahami situasi dan kita bisa melakukan secara lebih konsisten dan tentu saja bisa kita laksanakan dengan semangat ya, dan penuh kekompakan dengan seluruh rekan-rekan kita. Baik, lanjut. Ya, saya kira ini salurannya yang sudah kita sampaikan selama ini, bahwa juga tidak ada biaya ya dalam pemberian layanan di KPPN Surabaya 1. Kemudian terkait dengan itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sehubungan dengan selesainya masa tugas saya di KPPN Surabaya 1 di akhir bulan ini. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan tentu saja permintaan maaf ya. Jadi karena harus segera bergabung dengan TAS tadi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya harus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya kira IPA kita ini sudah semakin baik ya. Saya yakin nanti di akhir tahun itu akan semakin meningkat. Jadi trennya juga seperti itu. Tentu ini merupakan kesempatan dan kita untuk semakin meningkatkan kinerja kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua bisa melakukan itu dengan segala semangat dan kekompakan kita. Mungkin itu sebagai bagian akhir dari sambutan saya. Sebelumnya saya tutup pakai pantun dulu ya, karena MC-nya tadi juga sudah memberikan umpan di saya awal dulu. Membeli rambutan 2 ikat, warnanya kuning dan merah pekat. Realisasi APBN semakin cepat, ekonomi kita menjadi kuat. Satu lagi ya, boleh? Jalan-jalan ke pasar baru bersama teman namanya Bayu. Sampai berjumpa teman baikku, Unberwesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
kepada satuan kerja terbaik dalam implementasi cash management system. Peringkat 3 dengan jumlah transaksi 617. KPU Provinsi Jawa Timur. Peringkat 2 dengan jumlah transaksi 840. BPS Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan jumlah transaksi 1213. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, yang namanya disebut tadi satunya KPU Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Silakan langsung menuju panggung untuk menerima penghargaan. Dan mohon izin perkenan Bapak Yoyo Yulianto, kami mohon ke panggung untuk memberikan penghargaan. Monggo. Mungkin dari BPS Provinsi ada yang mewakili Bapak Ibu? Baik, selamat kepada para pemenang. Bapak Ibu pemenang disilakan berdiri kembali. Baik, video akan kita lanjut. Penghargaan kepada satuan kerja terbaik dengan jumlah transaksi KKP terbaik. Peringkat 3 dengan jumlah transaksi 117. Balai Teknik Sanitasi. Peringkat 2 dengan jumlah transaksi 125. PJM Wilayah 3 Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan jumlah transaksi 230. BP 3MI Jawa Timur. Baik, silakan kepada Bapak dari Balai Teknik Sanitasi, PJM 3 dan BP 3MI Jawa Timur untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat kepada para pemenang. Silakan untuk duduk kembali.
dengan nilai transaksi Rp295.494.576. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Peringkat 2 dengan nilai transaksi Rp368.322.516. BPS Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan nilai transaksi Rp633.971.959. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, BPS Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu dari Satker BPS Provinsi mungkin ada yang sudah hadir untuk mewakili, silakan. Foto bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori nilai transaksi KKP terbesar. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik dalam penyelesaian laporan saldo rekening. Peringkat 3 dengan nilai 100. Satkor Koarmada 2. Peringkat 2 dengan nilai 100. BPS Kabupaten Gresik. Peringkat 1 dengan nilai 100. BPS Kota Surabaya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satkor Koarmada 2, BPS Kabupaten Gresik dan BPS Kota Surabaya untuk maju ke atas panggung. Alhamdulillah, sebelum tidak berhenti. Baik, foto bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang. Para pemenang dipersilakan untuk duduk kembali. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik dalam penyelesaian berita acara rekonsiliasi
BPS Provinsi Jawa Timur. Peringkat 2 dengan nilai 100. BPS Kabupaten Gresik. Peringkat 1 dengan nilai 100. BPS Kota Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satker BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Gresik, dan BPS Kota Surabaya. Bisa lihat kamera dulu Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bisa lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Bapak. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu para rekan. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban bendahara. Peringkat 3 dengan nilai 993. BPS Kota Surabaya. Peringkat 2 dengan nilai 994. Satkor Warmada 2. Peringkat 1 dengan nilai 999. BPS Kabupaten Gresik. Jadi silakan kepada Bapak Ibu dari Satker BPS Kota Surabaya, Satkor Warmada 2, dan BPS Kabupaten Gresik. Bisa lihat kamera dulu Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Bapak. 1, 2, 3. Berarti Ibu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat kepada para pemenang. Para pemenang dipersilakan duduk kembali. Penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik dalam penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan tingkat lampau. Peringkat 3 dengan nilai 988. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik. Peringkat 2 dengan nilai 990. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan nilai 997. Institut Teknologi 10 November.
lihat sini Bapak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa lihat sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, foto bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para pemenang. Para pemenang dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan langsung menyaksikan penghargaan sesi kedua, yaitu kategori IKPA. Selamat menyaksikan. Kerja terbaik atas capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Pagu Dipa kurang dari 2 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 100. KPPN Surabaya 1. KPPN Surabaya 2. Peringkat 1 dengan nilai 100. BNN Kota Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari KPPN Surabaya 1, KPPN Surabaya 2, dan BNN Kota Surabaya untuk maju ke depan. Ini nggak ada kolusi ya Pak ya? Karena itu nomor 3 ya. Walaupun kita penyelenggara. Selamat Pak. Pegang kita ini. Lihat kamera Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat Pak Ari, Pak Ari rekan saya ini luar biasa. Rekan saya dengan rekan sendiri ini. Bisa lihat kamera Pak. 1, 2, 3. Oke, kita foto bersama. Oke, kita Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat sekali lagi. Selamat kepada para pemenang. Para pemenang dipersilakan untuk duduk kembali. Kategori Pagu Dipa lebih dari 2 sampai dengan 4 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 100. KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Peringkat 2 dengan nilai 100. KPP Pratama Surabaya Gubeng. Peringkat 1 dengan nilai 100. KPP Pratama Surabaya Getrek. Baik, kami persilakan untuk maju ke depan dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Gubeng, dan KPP Pratama Surabaya Genteng. Ketemu ya Pak Yoyo nih. Mana calon? Mana calon sudah sini? Iya, selamat.
Bisa lihat kamera Pak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Pak, 1, 2, 3, 1, 2, bisa lihat kamera Pak, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Kita foto bersama dulu. Oke, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, selamat kepada para pemenang kategori IPA 45 lebih dari 2 sampai dengan 4 miliar rupiah. Silakan untuk duduk kembali. Kategori pagu IPA lebih dari 4 sampai dengan 7 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 100. KPP Pratama Gresik. Peringkat 2 dengan nilai 100. KPP BC Gresik. Peringkat 1 dengan nilai 100. KPP Madya Gresik. Kami silakan kepada Bapak dari Satgas KPP Pratama Gresik, KPP BC Gresik, dan KPP Madya Gresik. Luar biasa ya. Bisa lihat kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Pak, 1, 2, 3. Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dari Gresik semua ya ini Bapak ya. Untuk kategori IPA pagu 4 sampai 7 miliar rupiah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kategori pagu DIPA lebih dari 7 sampai dengan 12 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 99,86 Labib Iman. Peringkat 2 dengan nilai 100. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur 1. Peringkat 1 dengan nilai 100. KPP BC Tanjung Perak. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satker Labib Iman, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur 1 dan KPP BC Tanjung Perak untuk maju ke depan menerima penghargaan. Bisa lihat kamera Bapak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Pak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa lihat kamera Pak,
Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori IPA 7 sampai 12 miliar rupiah. Kategori Paguyupa lebih dari 12 sampai dengan 25 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 99,84 BNN Provinsi Jawa Timur. Peringkat 2 dengan nilai 99,98 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Peringkat 1 dengan nilai 100 Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satker BNN Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Balai Laboratorium BC Surabaya maju ke depan menerima penghargaan. Jadi kamera Mbak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kamera Mbak 1, 2, 3. Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori IPA dengan Paguyupa lebih dari 12 sampai dengan 25 miliar rupiah. Kategori Paguyupa lebih dari 25 sampai dengan 60 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 98,56 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Peringkat 2 dengan nilai 99,14 BBPP Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan nilai 99,44 Kejaksaan Negeri Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, BPPRP Provinsi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk naik ke atas panggung. Balik kamera Mbak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Balik kamera Mbak 1, 2, 3. Sudah kamera Ibu 1, 2, 1, 2. Kita bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang kategori IPA dengan Paguyupa 25 sampai dengan 60 miliar rupiah.
dan Mako Koarmada 2. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satgas Kodim Kodim Latal, Kodim Hukum Kodim Latal, dan Demotko Koarmada 2. Select kamera Bapak, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Hadap sini Bapak, 1, 2, 3. Bisa hadap sini Pak. 1, 2, 3. Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori IPA Pagu IPA lebih dari 60 sampai dengan 150 miliar rupiah. Kategori Pagu IPA lebih dari 150 sampai dengan 300 miliar rupiah. Peringkat 3 menilai 98,53. Satvi Koarmada 2. Peringkat 2 dengan nilai 99,18. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Peringkat 1 dengan nilai 99,83. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baik, kami persilakan kepada para pemenang dari Satgas Satpip Koarmada 2, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hadap kamera Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Select kamera Ibu, 1, 2, 3. Sama juga untuk Bapak. Select kamera 1, 2, 3. Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori IPA 150 sampai dengan 300 miliar rupiah. Kategori Pagu IPA lebih dari 300 miliar rupiah. Peringkat 3 dengan nilai 97,23. Mako Koarmada 2.
Armada 2 sudah ada. Satu Armada 2 Bapak B. Kemudian LLT dari Makoko Armada 2 mungkin Bapak Ibu ada yang mewakili. Ya, silakan Bapak. Kantornya berdekatan. Tiga mana Asari? Kamera Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Skor. Dari kamera Bapak. Sekali lagi 1, 2, 3. LLT. Dari kamera Bapak. 1, 2. Baik, kita bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang untuk kategori IPA panggung IPA lebih dari 300 miliar rupiah. Kategori Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Peringkat 3 dengan nilai 96,23. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Peringkat 2 dengan nilai 100. Bukit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya. Peringkat 1 dengan nilai 100. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Rumkin Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sama lagi pakai. Dari kamera Bapak 1, 2, 3. 1, 2. Pimpinan saya. Sekali lagi 1. Dari kamera Bapak. Satu, dua, tiga. Ada kamera Bapak. 1, 2. Foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang untuk kategori IPA Satuan Kerja BLU. Kategori Satuan Kerja Luar Tinggi Badan Hukum. Peringkat 3 dengan nilai 100. Institut Teknologi 10 November. Peringkat 2 dengan nilai 100. Universitas Negeri Surabaya. Peringkat 1 dengan nilai 100. Universitas
Jadi perempat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Akan coba 1, 2, 3. Lihat kamera lagi 1, 2, 3. Baik, foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para pemenang kategori IPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Badan Hukum. Kategori satuan kerja meraih nilai sempurna dengan nilai 100. KPP Pratama Surabaya Rungkut. KPP Pratama Surabaya Mulyo Rejo. KPP Pratama Surabaya Pabean Caktika. Balai Kecamatan Niaga Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satgas KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, KPP Pratama Surabaya Pabean Caktika, dan Balai Pengawasan Tatip Niaga Surabaya untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan. Jadi kamera Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jadi kamera Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamera Ibu 1, 2, Tetangga jauh ini. sekali lagi 1, 2, 3. Sudah kamera Pak 2, 3. 1, 2. Foto bersama. Foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada para pemenang dengan kategori IPA mencapai nilai sempurna dengan nilai 100. Satuan kerja sebagai juara umum periode semester 1 2026 adalah perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Satgas perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk maju ke depan. Selamat ya Ibu ya, menjadi juara umum. Jadi kamera Ibu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan selamat kepada perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang telah menjadi juara umum. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi strategi penyusunan
oleh Kepala Seksi Perak, yaitu Bapak Andi Kurniawan. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana rundown acara saat ini adalah strategi penyusunan LK. Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu kepada Pak Yoyo Ilianto sebagai KPPN Surabaya 1, kemudian segenap KPA di mitra kerja di lingkup KPPN Surabaya 1 yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan materi penyusunan LK semester 1. Namun tidak afdal kalau belum dibacakan pantun, Bapak Ibu. Tolong dicatatkan. Kapal laut, kapal selam, terhempas ombak bergoyang-goyang. Izinkan saya menyampaikan salam dan presentasikan bahan tayang. Baik, saya tadi diberikan waktu cuma 15 menit ya Pak ya. Jadi untuk seperti biasa di periode semester ini ada penyusunan dan penyampaian laporan keuangan di kita ya selaku Satker. Kemarin sudah ada surat Dirjen Perbendaharaan nomor S154 yang ditujukan kepada KL ya, mungkin sudah disposisinya sudah nyampe di Satker Bapak Ibu Saudara. Kemudian kami dari KPPN Surabaya 1 juga sudah menyampaikan surat S702 kemarin tanggal 14 Juli 2026 dan juga kita sampaikan kemarin melalui WA Group. Next. Nah, di surat 154 Dirjen Perbendaharaan itu intinya pada pokok surat ini yang pertama ketentuan umum penyusunan LKKL semester 1, kemudian yang kedua itu ada ketentuan rekon dan penyampaiannya, lampiran 3 pengungkapan informasi kinerja, yang lampiran 4 pengungkapan ikhtisar LKBLU, dan yang kelima saldo awal BLU. Next. Nah, di ketentuan umum ini Bapak Ibu Saudara disusun berdasarkan PMK 232 yaitu tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Yang kedua berpedoman pada PMK 100 tahun 2025. Kemudian ketentuan umum yang kedua ini penandatanganan, ini SOR Statement of Responsibility dan lembar muka ini ditandatangan oleh Menteri, kalau di Satker oleh KPA. Kemudian harus disertai pernyataan direview oleh APIP ya. Ketentuan yang ketiga ini penyusunan LK semester 1 ini menggunakan data sakti sampai dengan tanggal buku 30 Juni. Kemudian tentu saja melakukan rekonsiliasi eksternal, kemudian disampaikan kepada KPPN Surabaya 1 paling lambat 31 Juli 2026. Yang keempat seperti biasa pengungkapan penting itu dalam LK meliputi informasi kinerja, ikhtisar dan saldo awal BLU serta pengungkapan penentoran saldo RPATA. Next. Kemudian pedoman peningkatan kualitas LK ini seperti biasa saya cepat aja.
melakukan jurnal balik, kemudian transaksi pembalik, memanfaatkan fitur aplikasi. Sekarang memakai My Interest ya, waktu itu masih Mansakti ya. Kemudian melakukan telaah LK, mengidentifikasi transaksi resiprokal, kemudian menerapkan PIPK, menindaklanjuti temuan PPK tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya mengoptimalkan peran AFID dalam penyusunan. Next. Nah, tentunya dalam penyusunan LK semester 1 tidak lepas dari pelaksanaan rekon eksternal ya, yang saat ini berlangsung. Timeline dari penyelesaiannya ini mulai 13 Juli sampai 22 Juli. Jadi 22 Juli itu besok ya Bapak Ibu. Deadline-nya untuk penyelesaian rekon ini sampai dengan besok pukul 23.59. Untuk saat ini tadi sempat saya lihat di aplikasi bahwa penyampaian atau satker yang terbit SHR sudah 99 satker. Jadi di KPPN Surabaya 1 ini ada 121, jadi kurang 22. Tapi saya lihat sudah tidak ada to-do list ataupun PDK. Jadi tinggal tutup periode. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, karena untuk tutup periode ini nanti ada follow-up ya, artinya update data. Jadi jangan sampai mepet-mepet. Misalnya besok diusahakan sebelum jam 6 sore itu sudah ditutup, karena sempat itu kejadian itu nutupnya udah malam, jadi nggak ke bawah follow-up, akhirnya kena sanksi. Jadi di sini syarat dari terbit SHR itu ada 3, tidak terdapat TDK, kemudian tidak ada to-do list, dan tutup periode. Nah, kalau sampai besok jam 23.59 tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka akan otomatis terbit sanksi atau yang dinamakan SP2S ya. Jadi setelah terbit SP2S itu jadi mulai tanggal 23 ya, itu kalau satker Bapak Ibu menyelesaikan tugas, artinya menyelesaikan to-do list atau tutup periode baru, itu tidak akan terbit lagi namanya SHR. Jadi yang terbit nanti SP3S atau pencabutan sanksi. Jadi bedanya kalau Bapak itu menyelesaikan sampai tanggal 22 atau besok itu terbit SHR, tapi selebihnya itu terbit SP3S, pencabutan sanksi. Jadi tidak akan ada lagi SHR. Next. Nah, ini pedoman pelaksanaan tutup periode. Ini tentunya harus persetujuan transaksi ini ya. Satker melakukan persetujuan transaksi di modul persediaan dan akta. Kemudian tutup periode ini sebelum DLP-nya ditutup kan persediaan aset dan piutang ditutup. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur ditutup ternyata ada transaksi yang belum dibukukan? Ini karena periode untuk penyusunan LK ini kebijakan untuk buka periodenya diatur. Buka periode dilakukan secara selektif dan terbatas terhadap transaksi yang secara proses bisnis, pencatatan dan validasi di aplikasi Sakti harus dibukukan pada periode yang tertutup. Kemudian cara untuk membukanya itu Satker berkoordinasi dengan unit konsolidator di masing-masing Satker di KL-nya ya, biasanya biro perencanaan ya. Kemudian bersurat ke Direktorat APK di Perben Pusat. Jadi nanti mereka lah yang akan membuka periode ini. Next.
Nah, adapun komponen laporan keuangan seperti biasa ya untuk WAPA maupun BRU ini menyajikan komparasi antara baik LRA, LO maupun LPE itu membandingkan 30 Juni 2006 dengan 30 Juni 2025. Khusus neraca membandingkan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 yang audited. Next. Nah, jadwal penyampaian LK ini diatur oleh masing-masing KL ya, maksimal tanggal 31 Juli 2026. Mungkin di KL Bapak Ibu sudah mengatur internal, yang jelas maksimalnya 31 Juli 2026. Adapun khusus WAPA atau Satker di KPPN Surabaya 1, ini nanti laporan keuangan semester 1 disampaikan melalui email dan juga surat pengantar di My Interest ya. Jadi yang melalui email itu adalah LK-nya, LK semester 1 disampaikan ke email dengan alamat 2025.lk.wakpa.sby@gmail.com. Nah itu mungkin ada yang bertanya kok 2025 ya, belum sempat bikin yang baru katanya. Jadi itu masih dipakai. Kemudian soft copy dalam bentuk PDF itu dikirim melalui email dan surat pengantarnya diunggah di My Interest. Kalau dulu kan di Monsakti, sekarang di My Interest. Next. Nah ini saya kira lampiran 3 pengungkapan informasi kinerja, ada laporan anggaran, realisasi anggaran, target realisasi, kemudian pengungkapan capaian RO per fungsi dan juga pengungkapan program prioritas nasional. Ini seperti biasa saya kira ya. Next. Nah, ini mekanisme dan format saya pikir juga sudah biasa bagi penisun. Ada identifikasi RO, tagging, rekam dan validasi cabut, cek keandalan data dan juknis, serta pelaporan ini berjenjang. Next. Nah, di lampiran dari surat yang kami sampaikan itu juga ada contoh pengungkapan capaian RO per fungsi. Jadi diikutin saja seperti contoh itu, tinggal diganti nama satker ini, kemudian dilampirkan dengan cetakan atau unduhan dari aplikasi My Interest. Jadi cukup dilampirkan di situ. Caranya di menu lainnya, kemudian diklik yang bagian tematik, kemudian diklik lagi pelaporan output anggaran. Nanti di situ ditulis periode semester 1, terus ada yang rincian output berfungsi, di situ dipilih bisa untuk prioritas nasional, ada di pilihan di salah satu laporan output anggaran itu. Jadi cukup dilampirkan di situ. Next. Nah ini yang prioritas nasional juga seperti itu contohnya, nanti diisi saja yang hijau-hijau itu ya. Next. Ini lampiran 4 dan 5 yang khusus untuk Satker BRU. Saya kira ada satu hal baru, mungkin ini pengungkapan penggunaan saldo awal BRU ya. Nanti di surat KPPN Surabaya 1 yang sudah kita kirim itu sudah lengkap Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Next. Nah seperti ini yang BRU ya formatnya, saya kira nggak berubah. Next. Untuk pengungkapan saldo awal BRU ini juga bisa, ini sebenarnya untuk KL ya, KL yang mempunyai satker BRU ya. Saya kira KL yang mempunyai satker BRU nanti minta data seperti ini. Next.
Karena tadi diawali dengan pantun, tentunya akan ditutup dengan pantun. Belum, Bapak. Bidadari berlayar ke Pulau Dewata. Matanya cantik, bergaya pakai kacamata. Selamat berkarya untuk Satker Mitra Kerja. Terima kasih buat dedikasi yang luar biasa. Satu lagi. Pesona menawar burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Andi mungkin ada satker yang bertanya, ada tanya jawab sedikit mungkin? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya bacain pantun lagi. Saya kira di surat KPPN Surabaya 1 sangat komplit ya, di situ ada mekanismenya, ada daftar isinya juga, jadi diikutin saja di situ. Sudah cukup untuk menyusun, apalagi kalau operator LK-nya adalah orang-orang yang kompeten, maksudnya yang handal ya, itu kayaknya sekali lihat udah tahu dia mau bikin apa. Oke. Sepertinya sudah sangat jelas ya materi dari Bapak Andi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi pantunnya sudah habis. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Bapak Andi Kurniawan atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya, acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi strategi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI, Ibu Lali Triana. Kepada Ibu Lali Triana, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Ibu para KPA dan teman-teman pengelola keuangan yang berbahagia. Baik, selamat ya kepada para juara yang belum menjadi juara, tetap semangat, tetap berkarya dan mengelola APBN sebagaimana peraturan berlaku. Baik, sedikit review ya Bapak Ibu ya. Nilai IKPA Satker itu sebenarnya adalah menyumbang nilai IKPA KPPN sebagai BUN gitu kan. Jadi nilai IKPA Satker mencerminkan apa yang kita terima gitu. Kalau nilai Satker itu rendah, berarti nilai KPPN pun juga akan rendah gitu. Dari capaian sampai dengan semester 1 Bapak Ibu, untuk capaian IKU indeks kinerja utama itu kan kita dihitung berdasarkan indeks ya, indeks dari target 91 nilai IKPA BUN itu, nilai IKPA KPPN itu ada, kita kemarin mendapat 95,61. Alhamdulillah ya, meskipun itu masih di bawah harapan kita gitu kan. Karena ada dua komponen sebenarnya. Jadi nilai IKPA sebagai BUN itu persentasenya sebesar 70%. Kemudian nilai IKPA Satker minimal baik. Jadi Satker yang mempunyai nilai minimal 89. Nah, itu juga menyumbang capaian kinerja KPPN. Nah, kemarin rata-rata nasional untuk IKPA Satker yang 89 itu ada di 87%. KPPN Surabaya 1 mencapai hanya 81%. Jadi masih ada beberapa Satker yang nilainya 88 ya, 88, hampir mendekati 89. Itu masih ada beberapa gitu. Secara hitungan kami dari 118 Satker yang ada yang kita ampu itu minimal ada 100
7 satker yang mempunyai nilai di 89 ke atas. Kita terbantu oleh teman-teman satker yang mempunyai nilai 100, kemudian 99, 97 dan sebagainya gitu. Hanya ada kemarin itu ada sekitar 20 satker ya yang nilainya masih perlu kita tingkatkan. Kita perlu financial advisory yang lebih ya untuk teman-teman satker yang nilainya memang masih di bawah harapan kita gitu. Nah, ada beberapa komponen di IPA, ada 7 komponen revisi halaman 3, kemudian deviasi halaman 3 ini adalah hal yang sangat susah ya Bapak Ibu untuk kita pertahankan keakuratannya gitu kan, terutama untuk teman-teman yang memang di tahun 2026 ini sering banyak kebijakan dari pusat yang mengharuskan kita anggaran turun harus dilaksanakan sekarang, padahal belum masuk ke RPD halaman 3, belum dimutakhirkan gitu kan. Jadi rencana yang telah kita ajukan, kita mutakhirkan ke Kanwil setiap awal triwulan itu tidak sama dengan yang akan kita realisasikan selama 3 bulan, karena ada tambahan modal, ada tambahan dana, kemudian harus kita realisasikan sekarang. Nah itu yang mungkin perlu kita menuntut fleksibilitas satker untuk langsung menggeser gitu ya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang belum urgent, memang dilaksanakan triwulan ini, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang lebih urgent itu harus bisa diskip, harus bisa digeser, harus bisa menggeser gitu kan, menggantikan untuk yang kegiatan-kegiatan yang memang sudah harus dilaksanakan di triwulan tersebut gitu. Itu mungkin seperti itu. Kemudian ada ketidakpatuhan satker mengikuti jadwal pemutakhiran gitu. Ada beberapa satker yang tidak melakukan pemutakhiran di 10 hari kerja pertama di awal triwulan. Ada beberapa sebab misalkan masih revisi DJA, jadi anggaran tidak bisa digoyang gitu kan. Kita tidak bisa mengajukan pemutakhiran halaman 3 di Kanwil gitu. Itu seperti itu. Kemudian ada yang lupa, karena memang deviasi halaman 3 ini terkait dengan dua bagian ya, bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan gitu kan. Bagian pelaksanaan adalah PPK, BPSPM atau PPK ya yang terkait dengan rencana penarikan dana itu harus berkoordinasi dengan bagian perencanaan. Nanti bagian perencanaan yang mengajukan RPD halaman 3 dipanya ke Kanwil gitu. Jadi memang harus duduk bareng gitu. Jadi ketika teman-teman yang bagian pelaksanaan kita nanti ini ya jadwal pemutakhiran halaman 3 ke Kanwil maksimal tanggal 14 Juli gitu. Semoga tidak ada yang lupa ya Bapak Ibu ya, tanggal 14 Juli kemarin. Itu bagian perencanaan Bu itu. Nanti kita samakan ke bagian perencanaan. Nah kan bagian perencanaan itu memang ranahnya Kanwil ya Bapak Ibu ya. Kalau di KPPN itu kita hanya memberikan reminder jadwal gitu kan. Monggo bagian pelaksanaan berkoordinasi atau menyetorkan lah, paling tidak menyetorkan ini loh yang akan kita realisasikan, rencana-rencana yang akan kita realisasikan di triwulan ini silakan ditampilkan atau dimunculkan di RPD halaman 3 di triwulan 3 ini mungkin bisa seperti itu. Gitu. Kemudian triknya lagi ketika Bapak Ibu belum tahu ini kegiatan mau dilaksanakan kapan, tarik aja nanti di bulan Desember gitu kan, taruh aja di bulan Desember karena di bulan Desember itu untuk penilaian deviasi halaman 3 akan ditiadakan. Jadi penilaian deviasi halaman 3 itu akan berakhir nanti di bulan November gitu. Itu ya Bapak Ibu. Tidak. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian indikator selanjutnya yang memang kalau revisi DIPA itu tadi kan
maksimal 2 kali dalam 1 semester, tidak akumulatif tahun-tahun ya, jadi dibagi per semester. Kemudian di biasa halaman 3 tadi, kemudian belanja kontraktual. Nah, belanja kontraktual ini yang dihitung adalah kontrak-kontrak yang didaftarkan ke KPPN, kontrak-kontrak yang melebihi dari 50 juta itu. Nah, ada beberapa komponen indikator belanja kontraktual itu. Komponen distribusi akselerasi kontrak pradipa dan akselerasi 53. Ini sebenarnya dinilai di triwulan pertama. Akselerasi kontrak itu apakah kontrak-kontrak yang sampai dengan 200 juta itu sudah direalisasikan atau didaftarkan ke KPPN di triwulan pertama. Itu akselerasi kontrak, distribusi akselerasi kontrak. Perbandingan antara kontrak nanti sampai dengan akhir tahun dibandingkan dengan kontrak yang didaftarkan sampai dengan semester 1. Apakah kontrak yang di semester 2 itu lebih banyak dibandingkan dengan yang semester 1 ataukah memang lebih kecil gitu kan? Seharusnya kontrak-kontrak yang didaftarkan di semester 1 itu harusnya lebih banyak. Kalau di semester 2 apalagi triwulan ketiga atau triwulan keempat itu secara logika ini penyelesaiannya mampu nggak nanti sampai dengan Desember, apalagi kontrak-kontrak konstruksi ya Bapak Ibu ya. Kalau pemeliharaan mungkin masih bisa. Kemudian kontrak pradipa. Kontrak pradipa adalah kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum tahun anggaran berjalan, tapi didaftarkannya setelah 1 Januari gitu kan, kontrak itu. Kemudian akselerasi 53 yang didaftarkan sampai dengan sampai 200 juta itu ya, dinamik triwulan 1 seperti itu. Nah, untuk ini indikator belanja kontraktual. Yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan adalah indikator penyelesaian tagihan Bapak Ibu. Ada beberapa. Sebenarnya indikator penyelesaian tagihan itu kan ranahnya PPK itu 17 hari kerja dari tanggal BAST itu. Jadi Bapak Ibu harus menghitung ya, ini harus berhitung misalkan. Ada beberapa satker yang mengajukan itu terlambat. Misalkan ada 10 belanja kontraktual, SPM belanja kontraktual yang didaftarkan, yang diajukan ke KPPN hanya 1 yang terlambat. Itu nilainya juga tidak bisa 100 gitu loh. Jadi apakah 17 hari kerja penyelesaian tagihan ini tidak cukup buat PPK untuk mendesak atau meminta penyedia untuk segera mengajukan tagihannya ke satker gitu kan. Jadi 17 hari kerja itu sebenarnya waktu buat KPA sampai dengan dari PPK sampai PPS untuk mengajukan tagihannya kepada negara. Nah, ini masih nilainya belum maksimal juga. Kemudian untuk yang UPTUP alhamdulillah nilainya sudah 100 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang 100, kemudian ada yang kalau di KPPN secara global itu nilainya sudah 100 gitu kan. Tapi ada beberapa satker memang yang mengajukan GUP itu terlambat lebih dari 1 bulan gitu kan. Jadi kan umur UP itu kan 1 bulan. Misalkan saya belum 50% Bu, jadi belum bisa mengajukan GUP gitu kan. Harus dianalisa Bapak Ibu, apakah UP-nya terlalu besar ataukah apa gitu kan. Nah, kalau UP-nya terlalu besar, kemudian belanjanya memang sudah sedikit, itu Bapak Ibu bisa mengajukan penihilan dan kemudian mengajukan UP yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi, misalkan di awal tahun memang belanjanya masih banyak tuh ya, masing-masing mengajukan UP sebesar 150 juta misalkan. Tuh, pada 150 juta, kemudian kalau Bapak Ibu melakukan analisis GUP-nya sering kali mendekati jatuh tempo dan itu pun tidak bisa 100%. Nah ini harus bisa dianalisis ya Bapak Ibu. Oh ternyata kebutuhan kami itu tidak sebesar itu. Gitu. Jadi harus membuat kebijakan bahwa oh ini kita turunkan aja, gitu kan? Kita turunkan
mengajukan UP-nya yang kira-kira revolvingnya itu lebih cepat dan prosentasenya juga maksimal gitu. Jadi di peraturan Bapak Ibu di PMK 62 itu memang yang sekarang diubah jadi PMK 41, nanti akan kami sampaikan ya perubahannya. Jadi revolving UP maksimal minimal 50% dari nilai UP minimal 1 bulan sekali, gitu kan? Tuh. Boleh Bapak Ibu misalkan jatuh tempo 30 Juli nanti misalkan, kemudian kwitansinya masih 50% dari nilai UP boleh, tapi nilainya jadi tidak maksimal, gitu kan? Misalkan hanya 60% nilainya, nanti nilai IPA-nya hanya 60 di indikator UPT-UP gitu. Jadi ada beberapa komponen yang nilai UP disebulankan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan GUP itu tidak harus 1 bulan sekali, boleh 2 kali dalam 1 bulan, boleh 3 kali dalam 1 bulan. Jadi tidak hanya terpatok di 1 bulan sekali minimal 50% seperti itu. Kemudian capaian output terakhir, yang indikator terakhir itu sebenarnya ada di satker ya. Satker mau nilai berapa kan? Jadi kalau mau nilai bagus, caranya mengisi target itu bagaimana gitu kan? Kira-kira targetnya, misalkan targetnya 12 layanan gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membagi 12 dibagi 12 gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa ini nanti akan tercapainya di bulan apa, di bulan apa, di bulan apa. Triwulan pertama kira-kira akan mencapai berapa. Triwulan kedua dengan janji jangan dibagi habis gitu ya, dibagi rata gitu, jangan gitu. Nanti ketika realisasi lebih kecil dari target, nah itu akan tidak nilainya juga tidak akan maksimal gitu. Kalau realisasi lebih besar dari target, nah itu malah akan menambah nilai. Jadi usahakan untuk menuliskan atau menentukan targetnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kalaupun nanti misalkan target realisasi outputnya akan tercapai di bulan Desember, berarti nanti akan di akhir itu aja lah yang targetnya lebih besar dari triwulan-triwulan sebelumnya. Nah gitu Bapak Ibu, ini terkait dengan review ya, review capaian IPA yang mungkin adalah penghargaan paling bergengsi, mungkin meningkatkan, menambah nilai kinerja Bapak Ibu secara instansi gitu. Baik, materi yang sekarang ini adalah perubahan dari PMK 62 junto PMK 107 tahun 2024 gitu. Jadi PMK 62 itu sebenarnya adalah perubahan dari PMK 210, PMK 190, PMK 210, kemudian jadi PMK 62, kemudian ditambah dan diubah jadi PMK 107, dan terakhir adalah PMK 41 tahun 2026. Nah ini memang baru Bapak Ibu, kemarin kami dipanggil ke Jogja untuk sedikit disounding ya tentang PMK 41. Tidak banyak perubahan, tapi perubahannya itu sebenarnya mempengaruhi juga gitu kan. Ada beberapa perubahan terkait berapa jumlah UP, kemudian terkait dengan pejabat perbendaharaan, terkait dengan KPA. Nanti hanya 3 itu yang akan berubah. Oke, next Mas. Kita reminder dulu ya Bapak Ibu ya, basic principle pengelolaan keuangan negara. Jadi setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran apabila dananya tidak tersedia atau tidak cukup, gitu kan. Tidak tersedia itu termasuk dana-dana yang masih diblokir, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan perikatan, melakukan belanja, melakukan realisasi dengan orang lain, dengan pihak lain, ketika dana itu belum tersedia secara fix di DIPA. Kalau masih diblokir, selesaikan dulu ini blokirnya dulu, gitu kan, seperti itu. Ada beberapa yang memang begini Bapak Ibu, ada kasus
Kemudian kami minta untuk melampiri surat pernyataan KPA SPTJM KPA yang menjelaskan kenapa kok terlambat didaftarkan ke KPPN. Alasannya salah satunya adalah menunggu tersedianya dana. Nah itu kami rasa itu tidak tepat ya alasannya, karena di prinsip-prinsip pengelolaan keuangan itu adalah tidak boleh melakukan peringkatan apabila dana belum tersedia. Kalau dana belum tersedia, masih diblokir atau masih ini nanti akan ada tambahan dana, itu kan berarti dananya belum tersedia. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN dapat mengakibatkan pengenaan denda. Keterlambatan pembayaran tagihan. Kemudian tanggal anggaran ini sudah ini ya 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember. Kemudian semua penerimaan harus masuk ke kas negara, tidak boleh masuk ke kas saker gitu kan misalkan. Jadi boleh pakai antara gitu ya, dikelola oleh bendara muat, tapi hari itu juga harus disetorkan ke kas negara. Kemudian pejabat yang mendatangi dan mengesahkan dokumen APBN berkaitan dengan surat bukti bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Gitu. Kemudian ada pasal 21 itu pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Nah, ini boleh. Ada beberapa klausul yang membolehkan, ada peraturan yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada jaminan pembayaran ya, gitu, jaminan pokok gitu kan, gitu. Oke, next. Nah ini terkait dengan KPA. KPA itu untuk perubahannya ya, kalau di PMK 62 itu yang menjabat kepala satker itu secara otomatis menjabat KPA. Belum diatur apakah PLT pelaksanaan tugas KPA kepala satker itu otomatis menjadi KPA. Nah di PMK 41 ini diatur bahwa PLT KPA itu langsung secara itu langsung menjadi KPA, bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna negara gitu. Tidak PLT KPA. Jadi nanti kalau PLT kan sudah ada syarat-syaratnya Bapak Ibu, pejabat definitif tidak dapat bertugas maksimal atau lebih dari 45 hari kalender itu baru boleh diajukan PLT-nya gitu. Ini tuh Mas, lanjut. Kemudian ini jenis-jenis komitmen Bapak Ibu terkait dengan jumlahnya ya, ada kontrak, kemudian ada penetapan putusan gitu. Kalau kontrak itu ada bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian, dan surat pesanan. Nah surat pesanan itu kan di e-commerce ya, ada Inaprok itu kan ini buktinya adalah surat pesanan gitu. Itu termasuk dalam perikatan ya, atau kontrak-kontrak. Kemudian penetapan keputusan itu SK, ST, kemudian surat keterangan SPD dan sebagainya gitu. Lanjut Mas. Nah untuk jenis-jenis kontrak itu ada beberapa, yaitu bukti pembelian, kwitansi, nah SPK. Nah ini terkait dengan nilainya berapa Bapak Ibu, sudah diatur di PMK 62 dan PMK 41 gitu kan. Untuk kwitansi itu sampai dengan 50 juta boleh menggunakan kwitansi. Tapi kalau di atas 50 juta itu Bapak Ibu harus menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Itu di atas 50 juta. Itu. Kalau pembayarannya itu kalau sampai dengan 50 juta bisa menggunakan LS non kontraktual yang artinya kwitansi gitu. Seperti itu. Tapi kalau di Inaprok itu ada beberapa mekanisme ya. Misalkan ada sebenarnya ada yang milih
diselesaikan di luar sistem gitu ya, di luar sistem itu nanti bisa diajukan ke KPPN menggunakan LS non kontraktual gitu. Tapi nanti suppliernya akan tidak supplier 2 tapi supplier 6. Oke, lanjut Mas. Nah ini lanjut aja ini. Nah terkait dengan perubahannya aja. Nah ini beberapa perubahan Bapak Ibu yang tadi sudah kita sampaikan adalah penetapan KPA sebagai PLT ya. PLT kepala satker itu secara ex officio akan menjabat sebagai KPA gitu. Jadi kemarin ada beberapa satker yang menanyakan bahwa kalau kepala satkernya PLT apakah yang bersangkutan atau beliaunya bisa tanda tangan dokumen-dokumen anggaran gitu. Boleh, karena secara peraturan, secara PMK 41 ini sudah ditetapkan bahwa PLT KPA, PLT kepala satker ex officio akan menjabat sebagai KPA gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi yang lebih ini ya. Nah, KPA tidak boleh merangkap sebagai PPK. Jadi ketika nanti ini kan 12 Juni ya, terbit PMK-nya 12 Juni. Tapi kalau KPA merangkap PPK itu penetapannya sebelum bulan 12 Juni itu masih diperkenankan. Gitu. Tapi setelah PMK ini terbit, ada beberapa syarat yang membolehkan KPA itu dirangkap oleh PPK. Gitu. Nanti di PMK 62 itu ada. Gitu kan. Misalkan memang tidak terdapat orang lain gitu ya, pegawai lain yang berkompeten sebagai PPK itu boleh dirangkap oleh KPA gitu. Kemudian PPK PPSPM tidak boleh saling merangkap, jelas ya Bapak Ibu ya. KPA tidak boleh dirangkap oleh PPK. Nah ini akan berlaku efektif di tahun depan 2026. Itu akan berlaku efektif di 2026. Jadi Bapak Ibu ketika sekarang PPK-nya tidak ada dan dirangkap oleh KPA, mohon untuk dilakukan segera pendaftaran sertifikasi ke Simas Paten karena PPK PPSPM bendahara itu harus bersertifikat. Kalau tidak, ada beberapa satker yang sudah tidak bisa login ke Sakti ya karena tidak punya sertifikat atau kadaluarsa gitu. Jadi monggo silahkan diajukan sembari menunggu SK yang akan turun, misalkan pendidikan dari kantor pusat, pendidikan dari eselon 1 gitu kan, PPK-PPK-nya itu didaftarkan untuk ikut sertifikasi melalui Simas Paten. Nanti akan kita ajukan atau Bapak Ibu mengajukan percepatan ya. Kita akan di kantor pusat itu sudah percepatan untuk melakukan sertifikasi. Jadi uji kompetensi itu sudah dilakukan setiap awal bulan. Kalau dulu waktu kita masih mengejar di bulan Juni, kan ada dispensasi ini ya, dispensasi pemberian sertifikat yang berakhir ada yang di bulan 30 Juni, ada yang 30 Juli, ada yang nanti sampai dengan Desember. Nah itu kantor pusat membuka jadwal UPOM itu untuk PPK dan PPSPM itu seminggu 2 kali. Nah sekarang semakin sedikit semua sudah bersertifikat, jadi di 1 bulan sekali. Itu pun untuk calon-calon ya, calon-calon PPK yang diajukan sebagai pengganti PPK yang lama. Kemudian yang selanjutnya adalah pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran yang tadinya 200 juta sekarang kembali lagi ke seperti PMK 190 adalah 50 juta gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya UP 150 juta kemudian melakukan kegiatan atau beli sesuatu misalnya, beli sesuatu itu misalkan harganya 75 juta ya, itu tidak diperkenankan menggunakan uang UP karena batasnya adalah 50 juta. Ini untuk beli ya, untuk beli. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai SPD, membayar SPD, membayar honor itu masih diperkenankan lebih dari 200 juta atau lebih dari 50 juta. Itu.
untuk pengadaan barang jasanya itu tidak boleh lebih dari 50 juta pembayaran untuk satu penyedia, itu lebih dari 50 juta. Makanya Bapak Ibu ketika kita pengajuan persetujuan TUP ya, kalau UP keseraikan TUP itu kami selektif sekali gitu. Jadi Bapak Ibu harus melampiri rencana penggunaan dana dan perkiraan per kegiatannya itu apa. Ini untuk bayar apa? Ini untuk bayar apa? Itu penyedianya siapa? Kalau penyedianya memang misalkan gini, kita akan konfirmasi lagi ketika Bapak Ibu mengajukan memang uangnya rinciannya di bawah 50 juta. Tapi kami analisa bahwa ini mungkin akan jatuh ke satu penyedia gitu kan. Nanti kami konfirmasi lagi. Tidak boleh kalau lebih dari 50 juta tidak boleh kepada satu penerima gitu. Jadi harus kita arahkan menggunakan langsung kepada penerima atau langsung pengguna ya, penyedia barang. Nah ini mungkin ada yang itu ya Bapak Ibu ya, yang KPA tidak boleh merangkap BPK, kemudian belanja pembayaran UP atau TUP tidak boleh dari 50 juta kepada satu penerima kecuali untuk honor dan perjalanan dinas, itu masih diperbolehkan gitu. Oke lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit dari kami. Mungkin kami serahkan kembali ke Pak MC ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triana atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Baik, izin kami tutup dengan pantun lagi. Burung-burung tinggal di dahan, bersiul indah setiap pagi. Terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Baik, acara kami tutup dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mau ingat orang semua.